Bagi penggemar kuliner pinggir jalan alias street food, warung tenda dengan spanduk berwarna mencolok bergambar ayam dan ikan lele pastinya dengan mudah dikenali. Soalnya ikonik banget. Menjadi tempat mengisi perut terfavorit warga 62. Apalagi rasanya nikmat dengan harga merakyat. Ayo, siapa yang tak kenal dengan pecel lele dari Lamongan? Di Jakarta, penjualnya banyak banget. Meski disebut pecel lele, kuliner yang satu ini sama sekali tak ada unsur pecelnya. Kadang bikin berkerut jidat bagi orang yang pertama kali mencobanya. Bikin penasaran kan? Pecel, karena apa ya? Menunya pecel kan ada sambelnya itu, dan gak bisa dipisahkan. Dan khas pecel itu sambel. Jadi sambel juga mungkin lalapan juga. Kalau yang bedakan pecel sama yang lainnya karena sambal tadi itu. Pecel lele sebenarnya adalah kuliner yang sederhana. Terdiri dari nasi putih, ikan lele goreng, lalapan, dan sambal. Harganya murah tapi tidak murahan. Bahkan bagi yang berkantong tebal dan malas makan di pinggir jalan, pecel lele juga sudah merambah mal-mal ibu kota. Gak heran, kuliner asli kota Lamongan ini kini menjadi comfort food bagi rakyat Indonesia. Karena setahu saya, teman-teman yang buka lapak di tenda itu lebih cakep, lebih menjanjikan, lebih baik omsetnya juga daripada yang di ruko-ruko, di toko-toko itu. Karena suasananya mungkin bisa terbuka apa gimana, suasananya bisa beda lah. Di balik cita rasa lele goreng yang garing dan lezat, ternyata sebagian warga Lamongan justru berpantang makan lele. Khususnya yang tinggal di Desa Medangan, Kecamatan Glagah, Lamongan, Jawa Timur. Tak hanya pantang mengkonsumsi lele, warga Desa Medangan juga pantang memelihara dan memperjualbelikannya. Lele menjadi ikan yang dihindari karena dianggap bisa membawa petaka. Benarkah demikian? Dulu kayaknya sih bisa fatal, segala ada, cerita-cerita memang ada. Fatalnya bisa meninggal. Ya meninggal. Setidaknya itu kalau nggak dianya mungkin anaknya atau mungkin keluarganya nggak berkah lah, bisa bilang nggak kecukupan sampai anak-anaknya. Katanya ya itu jangan-jangan psikis atau jangan-jangan memang wah ya gimana ya, kadang orang-orang kan ada yang kena alergi gitu ya. Menurut cerita di masyarakat, pantangan makan lele bermula dari kisah pengembaraan Sunan Giri yang singgah di desa Barangkauman dan beristirahat di rumah Mbok Rondo Barang. Usai beristirahat, Sunan Giri pamit. Namun sayang, keris pusaka miliknya tertinggal di rumah Mbok Rondo Barang. Sunan Giri kemudian meminta orang kepercayaannya, yaitu Ki Bayapati, untuk mengambil keris. Namun karena merasa tidak kenal dengan yang punya rumah, Ki Bayapati kemudian mengambil keris pusaka Sunan Giri secara diam-diam. Apes, Mbok Rondo Barang melihat tindakan Ki Bayapati. Ia lalu berteriak dan menganggap Ki Bayapati adalah seorang maling. Teriakan Mbok Rondo tentu saja menarik perhatian warga. Mereka dengan membawa berbagai senjata, lalu mengejar Ki Bayapati yang menjadi panik. Untuk menyelamatkan diri, Ki Bayapati lalu melompat ke dalam jublang atau kolam. Tak disangka kolam tersebut dipenuhi ikan lele. Warga lalu menyangka Ki Bayapati telah tewas. Nah, si grupnya Joko Luwo tadi yang sampai ke situ, oh nggak mungkin di sini, soalnya ini banyak lele gini, nggak mungkin. Berarti tempat lain, ayo kita cari tempat lain. Alhamdulillah si Boyopati tadi merasa terselamatkan oleh lele. Karena itu Boyopati akhirnya bersumpah, udahlah terima kasih kepada lele yang menyelamatkan saya dari kejaran Joko Luwo tadi, sehingga saya harapkan anak turun saya jangan ada yang makan lele. Sementara dalam versi sejarah, kisah pemujaan terhadap Hyang Iwak atau ikan sakti tercatat pada Prasasti Jaya Negara I atau Prasasti Walambangan.
Kepercayaan ini diduga karena masyarakat Lamongan kuno hidupnya sangat tergantung pada ikan yang ada di sungai, tambak, dan rawa. Sementara lahan pertanian kurang bisa diharapkan. Yang iwak atau ikan sakti ini kemudian diartikan sebagai ikan lele pada masa Sunan Giri. Kondisi alam yang tak mendukung usaha pertanian membuat warga Lamongan memilih untuk merantau, menjadi TKI atau berjualan soto Lamongan. Dan yang pertama kali mempelopori soto khas Lamongan di Jakarta adalah Jali Suprapto yang membuka warung soto kaki lima di Bilangan Sarinah sejak tahun 1952 lalu. Sebetulnya orang Lamongan ke Jakarta itu sejak tahun 1952 sudah ada. Rame-ramenya itu lebih banyak itu tahun pertengahan 60-an. 66 gitu. Itu lebih banyak ke sini gitu. Jadi semula memang soto. Itu pun mereka agak minder menggunakan soto Lamongan. Namanya soto Madura dari Surabaya. Tapi waktu kita sudah ada organisasi warga Lamongan, nggak usah minder. Kita pakai nama Lamongan aja. Setelah itu ada inovasi tentang masakan pecel lele ini. Nah, akhirnya ini ternyata banyak juga lama-lama peminatnya. Kesuksesan Jali Suprapto berdagang soto di Jakarta membuat banyak warga Lamongan akhirnya mengikuti jejaknya. Memasuki tahun 70-an, para penjual soto Lamongan di Jakarta mulai menjual lele goreng beserta lalap dan sambalnya. Awalnya disebut pecek lele. Pecek adalah istilah orang Jawa Timur untuk makanan yang dihidangkan dengan cara dipenyek atau digeprek lalu diberi sambal. Masalahnya di Jakarta ada makanan Betawi berbahan ikan yang disebut pecak. Untuk menghindari kemiripan nama, pedagang dari Lamongan lalu mengganti pecek lele dengan sebutan pecel lele. Kalau di Lamongan, yang namanya pecel itu tidak semuanya yang seperti pecel Madiun. Sayur-sayuran yang diberi bumbu gitu enggak. Tapi kalau ada suatu ikan itu digoreng atau dipanggang, terus dipenyet-penyet pakai sambal, itu namanya dipecel gitu. Jadi nama bahasanya sama tetapi artinya beda antara pecel Madiun dengan pecel lele itu. Awalnya warga Jakarta segan mengkonsumsi lele. Untuk mensiasatinya, pedagang pecel lele dari Lamongan menyediakan ikan jenis lain seperti gabus, bawal, dan mujair. Lambat laun mereka pun mulai tertarik makan lele. Apalagi pemilihan ikan lele ternyata memiliki kelebihan tersendiri. Lele tak mudah mati meski hidup di lumpur, sehingga lele tetap dalam keadaan segar saat akan dimasak. Rasanya pun menjadi lebih enak. Sajian pecel lele dari Lamongan kemudian menjadi semakin populer di Jakarta. Ya, mereka itu mempunyai paguyuban kan. Masing-masing desa itu ada paguyubannya. Begitu ada indikasi bahwa sesuatu produk itu laris, ya udah cepat untuk menyebar ke teman-temannya dan sebagainya. Dan lagi orang Lamongan kalau mau mendirikan lapak baru, itu waktu itu minimum harus sudah ikut pada orang yang sudah buka, jadi magang lah gitu 3 tahun. Tapi lama-lama 7 bulan cukup, begitu terbaru buka yang baru gitu. Jadi mereka ya seperti jejaring yang terus mudah untuk adaptasi dengan teman-temannya, meniru gitu. Warung soto dan pecel lele yang menjadi tumpuan hidup kaum perantau dari Lamongan, jumlahnya dari tahun ke tahun terus bertambah banyak. Apalagi setelah krisis moneter menerpa di tahun 1998. Anggota paguyuban soto dan pecel lele dari Lamongan yang mencari nafkah di Jakarta, jumlahnya bahkan mencapai 5.000 orang. Mereka tak takut bersaing karena masing-masing memiliki racikan yang berbeda. Satu lele, satu porsi ya, nasi itu pasti itu nasi sama sambal lele sama lalap itu timun, kol sama kemangi yang biasa itu, yang identik itu. Sambal itu yang pasti kan tiap warung punya ciri khas masing-masing. Kadang bahan yang dipakai sama, gitu. Tapi karena rasanya beda, karena mungkin olahannya. Warung pecel lele khas Lamongan sudah pasti tidak menyediakan seafood. Karena umumnya mereka berasal dari Lamongan Selatan yang agraris. Kisah legenda Ki Bayapati yang diselamatkan ikan lele bisa jadi ada benarnya. Karena berkat lele, orang Lamongan bisa membuka usaha dan memiliki kehidupan yang lebih mapan.